1. Perhatikan pernyataan yang terjadi pada fase pembelahan meiosis berikut. 1. Membran inti mulai rusak, 2. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan, 3. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid, 4. Membran inti terbentuk kembali, 5. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Pernyataan yang tepat untuk fase telofase 2 dinyatakan pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Salah satu tahapan pada meiosis 2 adalah telofase 2. Ciri-ciri telofase 2 yaitu terbentuk garis pembelahan dan terjadi sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma di kedua calon anakan. Selain itu, kromosom berubah menjadi benang kromatin kembali dan membran inti sel mulai muncul kembali. Setiap satu sel akan membelah menjadi 2 sel, sehingga pada meiosis 2 memiliki 2 sel yang membelah, maka akan membentuk 4 sel yang sama besar dan memiliki sifat yang berbeda dengan induknya, yaitu haploid. 2. Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong, di dalamnya terdapat testis, dan berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah A. Uretra, B. Skrotum, C. Vas deferens, D. Epididymis. Jawaban yang benar adalah B. Skrotum merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong. Skrotum terletak di belakang atau pangkal penis, skrotum berisi testis dan dikelilingi oleh berbagai sel saraf yang berperan dalam mengatur suhu testis. 3. Perhatikan gambar berikut. Organ penghasil sel telur ditunjukkan oleh nomor A2, B3, C4, D5. Jawaban yang benar adalah B. Gambar di atas adalah struktur anatomi organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam secara umum terdiri dari vagina, uterus, tuba falopii, dinding rahim dan ovarium. Ovarium adalah bagian yang berperan sebagai penghasil sel telur. Ovarium pada gambar ditunjukkan oleh nomor 3. 4. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut A. Ovulasi, B. Fertilisasi, C. Implantasi, D. Menstruasi. Jawaban yang benar adalah D. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding dalam rahim disebut dengan proses menstruasi. 5. Zigot terbentuk akibat sel telur dibuahi oleh sperma. Peristiwa dibuahinya sel telur oleh sperma disebut A. Menstruasi, B. Fertilisasi, C. Oogenesis, D. Ovulasi. Jawaban yang benar adalah B. Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet, yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Sedangkan tempat terjadinya fertilisasi pada manusia ada di tuba falopi wanita atau bisa juga disebut oviduk. 6. Dari hasil pemeriksaan kesehatan organ kewanitaan, diperoleh data sebagai berikut. 1. Terdapat cairan berwarna putih kekuningan pada bagian organ reproduksi wanita. 2. Cairan tersebut bersifat kental dan berbau tidak sedap. 3. Cairan tersebut dapat menyebabkan rasa gatal pada organ reproduksi wanita. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa orang tersebut menderita penyakit A. Sifilis, B. HIV, AIDS, C. Keputihan, D. Herpes simplex genitalis. Jawaban yang benar adalah C. Keputihan merupakan penyakit yang seringkali menyerang organ reproduksi perempuan. Penyakit tersebut ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Cairan itu biasanya berbau tidak sedap dan mengakibatkan gatal-gatal di daerah vagina.
7. Perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan pada tumbuhan berikut. 1. Individu baru terjadi sebagai hasil pembuahan. 2. Individu baru terjadi dari salah satu bagian tubuh induknya. 3. Mewarisi semua karakteristik sifat dari satu induk. 4. Melibatkan alat-alat kelamin. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah proses pembentukan individu baru melalui proses perkawinan, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan kelamin betina. Ciri perkembangbiakan generatif. 1. Terjadi secara kawin dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. 2. Memerlukan dua induk untuk terjadi. 3. Menghasilkan anakan dengan sifat campuran kedua induk. 4. Terjadi penggabungan materi genetik. 5. Melibatkan alat kelamin. 8. Perhatikan gambar perkembangbiakan pada tanaman berikut. Perkembangbiakan tanaman pada gambar di atas dilakukan dengan cara A. Stolon, B. Rizoma, C. Tunas adventif, D. Merunduk. Jawaban yang benar adalah A. Stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, yang tumbuh menyamping dan di bagian ruas-ruasnya dapat tumbuh tanaman baru. Contohnya tumbuhan stroberi, yang dapat bereproduksi secara vegetatif dengan stolon. 9. Data percobaan perkecambahan pada tanaman. Dari hasil percobaan tersebut, biji yang direndam air tidak mengalami perkecambahan karena A. Tidak mendapatkan cahaya, B. Tidak mendapatkan oksigen, C. Kurang lembab, D. Temperatur terlalu tinggi. Jawaban yang benar adalah B. Biji dapat tumbuh baik pada keadaan cukup air atau tidak berlebihan. Biji direndam dalam air tidak tumbuh, karena biji membutuhkan oksigen untuk melakukan pernapasan yang dapat menghasilkan energi. 10. Tasya mengamati bunga di halaman sekolah. Ternyata bunga tersebut memiliki ciri ukurannya besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar, dan mahkota berbentuk terompet. Dilihat dari ciri-cirinya, maka bunga tersebut penyerbukannya dibantu oleh A. Angin, B. Kelelawar, C. Air, D. Burung. Jawaban yang benar adalah D. Penyerbukan pada tanaman dapat dibantu oleh burung. Namun, tidak semua burung bisa melakukan penyerbukan. Contoh burung yang dapat melakukan penyerbukan terhadap bunga adalah burung kolibri. 11. Perhatikan gambar hewan berikut. Cara perkembangbiakan hewan di samping adalah A. Fragmentasi, B. Partenogenesis, C. Tunas, D. Membelah diri. Jawaban yang benar adalah C. Gambar di atas merupakan gambar hidra. Hidra adalah kelompok invertebrata yang termasuk filum Cnidaria dan kelas hidrozoa yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama, kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Cara tersebut ditempuh dengan cara aseksual. 12. Hewan berikut yang tergolong ke dalam hewan ovovivipar yaitu A. Ayam dan ikan, B. Kadal dan kucing, C. Kadal dan ular, D. Ikan dan kambing. Jawaban yang benar adalah C. Hewan ovovivipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah ular laut, kadal, kuda laut, ikan hiu, ikan pari. 13. Perhatikan pertumbuhan dan perkembangan hewan berikut. Dari pengamatan bentuk hewan pada gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut tergolong ke dalam A. Metamorfosis sempurna, B. Metamorfosis tidak sempurna, C. Metagenesis, D. Tidak terjadi metamorfosis.
Jawaban yang benar adalah A. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang memiliki perbedaan jauh antara yang baru menetas dari telur hingga dewasanya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna terjadi pada nyamuk, lalat, kupu-kupu dan katak. 14. Teknologi perkembangbiakan yang dapat dilakukan pada hewan yaitu A. Kultur jaringan, B. Inseminasi buatan, C. Vertikultur, D. Hidroponik. Jawaban yang benar adalah B. Inseminasi buatan atau kawin suntik dapat diterapkan salah satunya pada hewan ternak, misalnya yaitu sapi. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. 15. Molekul pada materi genetika yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup yaitu A. Asam nukleat, B. Asam asetat, C. Asam sulfat, D. Asam amino. Jawaban yang benar adalah A. DNA atau asam deoksiribonukleat berisi kode genetik sehingga dikenal sebagai bagan kehidupan. DNA termasuk ke dalam asam nukleat, yaitu molekul dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup. 16. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah A. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel, B. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di luar inti sel, C. Kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel, D. DNA dan kromosom tidak berhubungan tapi sama-sama berada dalam inti sel. Jawaban yang benar adalah A. DNA merupakan materi genetik yang memiliki susunan berupa rantai double helix yang membawa sifat keturunan. DNA dan protein akan memadat dan mengalami penebalan membentuk kromosom pada saat pembelahan sel. Kromosom terdapat di dalam inti sel. 17. Pernyataan yang benar mengenai hukum dua Mendel adalah A. Gen berpisah secara acak saat fertilisasi, B. Gen bertemu secara acak saat fertilisasi, C. Gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet, D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Jawaban yang benar adalah D. Hukum dua Mendel atau yang disebut sebagai hukum asortasi bebas menyatakan bahwa alel-alel dari gen yang berbeda akan dapat bergabung atau bertemu secara bebas dalam gamet yang sama. Hal ini berlaku hanya ketika gen-gen tersebut berada di kromosom yang berbeda. Sehingga, hukum dua Mendel menyatakan bahwa gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. 18. Jika kacang bulat B besar B kecil intermediat disilangkan dengan B besar dominan, maka hasil persilangannya adalah A 75% bulat, 25% kisut, B 50% bulat, 50% kisut, C 25% bulat, 50% intermediat, 25% kisut, D 50% bulat, 50% intermediat. Jawaban yang benar adalah D. Persilangan pada kasus intermediat terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Artinya tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Maka hasil persilangannya adalah 50% kacang bulat dominan, 50% kacang bulat intermediat. 19. Sel tubuh manusia mempunyai 46 kromosom, maka jumlah kromosom kelamin manusia yaitu A 12 buah, B 23 buah, C 46 buah, D 92 buah. Jawaban yang benar adalah B. Sel-sel tubuh membawa total 46 kromosom, sedangkan sel-sel gamet hanya membawa 23 kromosom. 20. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang, B. Penanganan hama,
C. Melakukan pergiliran tanaman. D. Manipulasi lingkungan hidup. Jawaban yang benar adalah A. Dalam proses pemuliaan tanaman, salah satu cara yang digunakan adalah perkawinan silang. Perkawinan silang yaitu menyilangkan gamet yang saling sesuai, yang mana tiap gamet memiliki perbedaan sifat untuk menghasilkan varietas baru. Perkawinan silang banyak digunakan oleh petani maupun penggelut tanaman, karena murah, efektif dan efisien. 21. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusunan genetik mereka adalah: A. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah. B. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ibu. C. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari sang ayah dan ibu. D. Bayi laki-laki mewarisi sifat dari ayah dan bayi perempuan mewarisi sifat dari ibu. Jawaban yang benar adalah C. Sifat keturunan yang diturunkan dari orang tua ke anak kembarnya, laki-laki dan perempuan, adalah bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. 22. Perhatikan gambar penggaris plastik di gosok kain wol berikut. Pernyataan yang sesuai dari gambar tersebut adalah: A. Dari kain wol ke penggaris plastik negatif. B. Dari kain wol ke penggaris plastik positif. C. Dari penggaris plastik ke kain wol positif. D. Dari penggaris plastik ke kain wol negatif. Jawaban yang benar adalah A. Pada awalnya, kain wol dan penggaris plastik bermuatan netral. Ketika kain wol digosok-gosokkan ke penggaris plastik, akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron, sehingga bermuatan negatif. Sedangkan kain wol kekurangan elektron, sehingga bermuatan positif. 23. Perhatikan gambar atom berikut. Pernyataan yang sesuai dari gambar di samping yaitu: A. Gambar 2 bermuatan negatif, B. Gambar 3 bermuatan negatif, C. Gambar 1 dan 2 bermuatan positif, D. Gambar 1 dan 3 bermuatan netral. Jawaban yang benar adalah B. Gambar 1 memiliki jumlah proton 1 dan elektron 1, karena jumlahnya sama maka atom tersebut netral. Gambar 2 memiliki jumlah proton 2 dan elektron 1, karena jumlah proton lebih banyak daripada elektron, maka atom tersebut bermuatan positif. Gambar 3 memiliki jumlah proton 1 dan elektron 2, karena jumlah elektron lebih banyak daripada proton, maka atom tersebut bermuatan negatif. 24. Gambar di bawah ini, yang menunjukkan kedudukan daun elektroskop yang diberi muatan secara induksi adalah: 24. Gambar di bawah ini, yang menunjukkan kedudukan daun elektroskop yang diberi muatan secara induksi adalah: Jawaban yang benar adalah C. Ketika benda bermuatan didekatkan dengan elektroskop, maka daun elektroskop akan membuka. Muatan pada kepala elektroskop berlawanan dengan muatan pada benda. Muatan pada benda akan turun ke daun elektroskop. 25. Muatan P menolak muatan Q. Muatan Q ditarik oleh muatan R. Muatan R ditolak oleh muatan S. Dan muatan S ditarik muatan T. Jika Q bermuatan positif, maka pernyataan muatan listrik yang benar adalah: AP dan R negatif, BP dan R positif, CS dan T negatif, DR dan S negatif. Jawaban yang benar adalah D. Jika Q bermuatan positif, maka saat P menolak Q, menunjukkan bahwa muatan P adalah positif, karena muatannya sama. Jika Q ditarik oleh R, maka R akan bermuatan negatif, karena muatannya berbeda. R bermuatan negatif ditolak oleh muatan S, maka S bermuatan negatif. Selanjutnya,
Saat S bermuatan negatif ditarik muatan T, menunjukkan bahwa T bermuatan positif. 26. Perhatikan gambar berikut. Bagian sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik, ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah D. Bagian pada sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik adalah nodus Ranvier, nomor 4. Nodus Ranvier adalah daerah akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin dan berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. 27. Berbagai hewan yang memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik, umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut sebagai A. Elektrisitas, B. Elektroda, C. Elektroreseptor, D. Neurotransmitter. Jawaban yang benar adalah C. Elektroreseptor adalah kemampuan khusus pada hewan yang dapat mendeteksi adanya medan listrik di sekitar mereka. Berikut merupakan hewan yang memiliki elektroreseptor, sebagai berikut, ikan hiu, ikan pari, belut listrik. 28. Komputer milik Ayu terkadang menyengat ketika dialiri arus listrik. Ayu lalu menghubungkan komputernya ke lantai kamar. Perbuatan Ayu ini bertujuan, A. Menetralkan bumi, B. Mengambil elektron dari bumi, C. Mengalirkan proton ke bumi, D. Mengalirkan elektron ke bumi. Jawaban yang benar adalah D. Tujuan dari perbuatan Ayu berupa menghubungkan komputernya ke lantai kamar, adalah untuk mengalirkan elektron ke bumi. Sehingga elektron yang disalurkan dari listrik ke kabel komputer yang berlebih, dapat diserap ke bumi yang bersifat isolator, sehingga dapat mengurangi resiko menyengat. 29. 3 buah lampu bertuluskan 10 watt dirangkai seperti gambar berikut. Jika saklar S ditutup, kejadian yang benar pada rangkaian di atas adalah A. Lampu A menyala paling terang, lampu B dan lampu C redup, B. Lampu B menyala paling terang, lampu A dan lampu C redup, C. Lampu A, lampu B, lampu C menyala berbeda-beda, D. Lampu A, lampu B, lampu C menyala sama terang. Jawaban yang benar adalah D. Rangkaian lampu adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan yang mengalir pada tiap lampu akan sama dengan tegangan sumber. Pada peristiwa di atas, lampu memiliki daya yang sama atau hambatan sama, sehingga daya yang mengalir tiap lampu akan sama saat saklar dihubungkan. Oleh karena itu, nyala lampu akan sama terang. 30 di antara grafik berikut yang menyatakan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik adalah. Jawaban yang benar adalah A. Beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus listrik, artinya, bahwa arus I pada seutas kawat penghantar, sebanding dengan beda potensial V yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. 31. Perhatikan gambar berikut. Bila R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm dan V 12 volt, maka besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah A 0,25 ampere, B 0,5 ampere, C 1 ampere, D 2 ampere. Jawaban yang benar adalah C. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, sama dengan 4 ohm ditambah 6 ohm ditambah 2 ohm, sama dengan 12 ohm. I sama dengan V dibagi R, maka 12 volt dibagi 12 ohm, sama dengan 1 ampere. 32. Sebuah ketel listrik dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt.
Jika elemen pemanas memiliki hambatan 12 ohm, maka energi listrik yang digunakan selama 10 menit sebesar A 1800 Joule, B 3600 Joule, C 7200 Joule, D 14400 Joule. Jawaban yang benar adalah C. Diketahui, V 12 volt, R 12 ohm, T 10 menit atau 600 sekon. Ditanyakan, energi listrik WV kuadrat dibagi R kali T, sama dengan 12 kuadrat dibagi 12 kali 600, sama dengan 7200 Joule. 33. Sebuah sekering dipasang pada tegangan 250 volt, menyebabkan arus mengalir 2 ampere. Besarnya daya sekering tersebut adalah A 2 watt, B 125 watt, C 220 watt, D 500 watt. Jawaban yang benar adalah D. Diketahui, V 250 volt, I 2 ampere. Ditanyakan, daya atau P sama dengan V kali I, 250 kali 2, sama dengan 500 watt. 34. Perubahan energi pada aki yang dihubungkan dengan lampu adalah A. Listrik, cahaya, kimia, B. Listrik, kimia, cahaya, C. Kimia, listrik, cahaya, D. Kalor, listrik, cahaya. Jawaban yang benar adalah C. Proses pembuatan aki memanfaatkan energi kimia. Aki berfungsi untuk menyuplai energi listrik bagi komponen-komponen tertentu. Aki yang dihubungkan dengan lampu akan menyalakan lampu. Perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi kimia, listrik, cahaya. 35. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah A. Menggunakan oven listrik untuk memanaskan makanan, B. Menggunakan lampu bohlam dengan daya yang besar agar terang, C. Seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel, D. Membiarkan kabel terhubung dengan stop kontak meskipun tidak menggunakan peralatan listrik. Jawaban yang benar adalah C. Penggunaan rangkaian paralel akan menghemat listrik, karena pada rangkaian paralel jika hanya membutuhkan perangkat listrik tertentu maka hanya akan menyalakan perangkat tersebut. Kalau kita menggunakan rangkaian seri, maka semua perangkat akan menyala bersamaan saat kita menekan stop kontak. Oleh karena itu rangkaian paralel akan lebih menghemat listrik di rumah.